Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Setiawan Zeni. Ya, ini nggak usah pakai intro, langsung aja. Saya pengen bahas kenapa sih kita harus jualan online? Kenapa kita mesti pindah dari bisnis konvensional ke bisnis digital? Ya, salah satunya adalah ada alasan kenapa barang yang dijual online itu jadi jauh lebih murah. Nah, ini liputan di tahun 2015, tapi sampai saat ini masih valid dan datanya terus berkembang. Yang kedua, kenapa kok kita masih jualan di online atau lewat marketplace, ya kan? Karena trafficnya itu sangat-sangat gede. Mas, traffic itu apa? Traffic itu gini. Kalau Anda jualan, Anda punya toko, berarti kan Anda mengharapkan orang datang ke toko Anda, mengharapkan orang belanja di toko Anda. Nah, marketplace ini, ya toko online penyedia jasa jual beli online marketplace ini sudah membangun brand, membangun activity, membangun credibility-nya sejak bertahun-tahun ya, 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu, dan sekarang mereka berhasil mencakup jangkauan pengunjung yang jutaan. Ya, kita bisa lihat langsung kita ke data, misalnya Tokopedia, ya ini diambil dari situsnya SimilarWeb, ya Tokopedia itu di September tahun 2020, ya kan? Anda bisa lihat di sini trafficnya, overviewnya, total visit tokopedia.com ini per September ya, totalnya adalah 85,47 juta. Ini M ini million ya, bukan bukan miliar tapi million in English itu 85 juta. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini nanti beberapa beberapa data referralnya, beberapa data trafficnya dari mana saja, gitu kan, searchnya, organik. Nah, website ini secara organik juga dikunjungi. Organik itu tanpa diiklankan, dikunjungi oleh orang-orang itu sekitar 82%. Kalau yang paid itu mereka ngiklan itu sekitar 17%. Berarti secara common Tokopedia juga sudah melekat di benak masyarakat itu secara gamblangnya sekitar 82,30%. Orang akan nyari kalau beli sesuatu pasti di Tokopedia. Nah, sumbernya mereka, nah ini sumber internalnya mereka, kita nggak perlu bahas. Ya, yang perlu kita gawangi adalah ini total total visitor, total visitor di tempat dia itu 85 juta. Nah, kalau kita lari ke Bukalapak, masih di SimilarWeb, ya, kita perbandingannya adalah total overview dia, trafficnya itu 30 juta. Ya, kalau tadi kita bandingkan tadi 85, ini Bukalapak sekitar 30 juta. Ini per September saja. Nah, kalau di Shopee, kita bisa lihat berapa sih pengunjungnya, total trafficnya yang datang di toko dia adalah 97,86 juta. Ya, kita lihat lagi di bawah, gitu kan. Secara organik, dia dikunjungi oleh orang-orang berapa persen? 79%. Dia iklan sekitar 20%. Ya. Kita lari ke Lazada, masih di SimilarWeb, ya kan? Nah, ini kita ngomongin data, traffic overview-nya itu sekitar Lazada ya, sekitar 20, ini saya refresh saja. Sekitar 22 juta. Ya. Nah, kalau kita masih tetap sama, 22 juta ya. 22 juta. Kalau di Blibli, kita bisa lihat di Blibli sendiri itu sekitar 17 juta. Nah, kawan-kawan bisa melihat berapa berapa banyak website ini atau perusahaan ini menggenerate iklan non organik dan menggenerate campaign supaya banyak pengunjung yang datang secara organik untuk ngeklik. Kalau kita lihat di kampung-kampung kan di sekitar kita kan kalau itu beli di mana di Shopee ya, nah itu kan hanya kualitatif ya. Kalau secara statistik satu Indonesia itu mengadakan kunjungan ke toko-toko marketplace itu
tadi data-datanya udah saya sampaikan. Nah, kita lihat ke bagian Excel-nya ya. Nah, ini contoh di atas adalah toko konvensional. Kenapa kita harus pindah dari toko konvensional ke marketplace atau toko digital? Ya, satu misalnya ini laki-laki ya, dia buka toko offline. Anda bisa lihat ini toko kelontong ya. Contoh saya adalah toko kelontong. Bisa jadi modalnya ini kurang dari 15 juta ya, sekitar 10 sampai 12 juta. Gitu kan? Di luar modal sewa tempat mulai dari 25 juta. Ya kan, misalnya punya toko kios di pasar gitu kan. Listriknya 280.000, PP bensin dari rumah ke toko juga harus dihitung. Jadi total modal awal itu 25 juta. Total barangnya, modal barang itu 15 juta. Nah, yuk kita lihat kalau kita di bawah. Ya, kalau kita jualan toko online kita cuma perlu HP dan kuota. HP butut sama kuota, HP bututnya 700.000, kuotanya 75.000, cuma sekitar 775.000. Ya, Anda modalnya cuma butuh modal foto produk, nggak harus beli, nggak harus punya. Anda bisa cari supplier di marketplace juga. Jadi kalau Anda suppliernya Anda buka toko di Shopee ya, Anda cari suppliernya jangan di Shopee. Ya, nanti kalau kena resi otomatis Anda bisa kena, gitu kan. Nah, Anda bisa kasih apa namanya? Supplier dari marketplace yang lain. Misalnya Anda cari suppliernya di Tokopedia, Anda cari suppliernya di Blibli, Anda jualnya di Shopee. Nanti juga sama, misalnya Anda juga buka toko di Tokopedia, di Tokped, Anda cari suppliernya di Shopee. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi kalau di online ini Anda cuma butuh HP dan kuota, HP butut dan kuota, gitu kan? Anda cuma butuh foto produk, Anda listing SKU, ya produk itu sendiri, ya, itu 500 sampai dengan 3.000 produk. Mas, banyak sekali. Iya, namanya aja menjaring. Misalnya Anda pengen dikunjungi banyak orang, Anda posting tokonya produknya sedikit ya. Kalau produk itu lagi booming keras, Anda jualan satu produk, Anda pasti untung tiap hari karena tiap hari Anda pasti bisa jual. Nah, tapi kalau Anda posting sekitar 500 sampai dengan 3.000 SKU, ini namanya kita jaring ya. Kalau orang nggak beli satu ya beli yang lain, nggak beli satu beli lain. Mana tahu saat mereka membandingkan produk atau produk yang serupa, toko Anda lah yang jadi pilihan, ya kan? Yang perlu kita garis bawahi adalah bundling ya. Bundling. Tambahi bundling hadiah kayak kemarin yang saya sampaikan adalah jualan tempat roller tisu, Anda kasih bonus tisu 2 roll. Anda jualan rice cooker, Anda kasih 2 piring cantik merek Luminac atau merek yang lain. Ya, piringnya nggak harus beling, melamin juga bisa, nggak harus beling kaca, melamin juga bisa. Itu ya. Anda jualan TV, Anda kasih flash disk yang full movie, Anda downloadin. Orang jadinya senang. Kenapa? Karena TV-nya TV-nya sudah full HD, Anda download filmnya sudah full HD atau 4K, orangnya tinggal nonton gitu loh. Untuk mempertajam karena TV itu kalau disetel pakai antena belum tentu kalau antenanya bagus atau daerah sinyalnya oke, gambarnya akan jadi oke. Tapi kalau TV-nya LED sudah HD ready atau full HD, Anda kasih film 1080 kali 72 kali 720 misalnya udah full HD, ya gambarnya pasti akan tajam, ya kan? Makanya ada pertanyaan, kenapa TV di toko elektronik itu kok tajam-tajam gambarnya ya? Begitu kita beli kok di rumah gambarnya nggak begitu tajam ya, karena kita waktu di rumah kita nyetelnya bukan nyetel TV film, kita nyetelnya ada saluran TV analog, itu aja bukan TV digital, itu ya. Nah, kalau modalnya ini tadi, total modal itu cuma sekitar 775.000, total modal barang sekitar 0 rupiah. Ya. Kemudian, kalau Anda jualan toko online ini, toko offline ini yang di atas, Anda tuh ya transaksinya kayak gini, orangnya datang beli. Jadi harus nungguin toko dan harus melayani dan harus keberadaan fisik Anda dibutuhkan. Berbeda dengan toko online, waktu Anda sudah punya toko, Anda tuh bisa tinggal pergi toko Anda. Maksudnya Anda dari Semarang Anda mau ke Jogja, ya udah berangkat aja. Nanti di tengah perjalanan waktu
Anda di Magelang lagi makan siang, ada inbox masuk, ya Anda jawab, oh ternyata ada orang di Sukoharjo dekat Solo mau beli barang, ya udah Bu, silakan transfer, kita akan kirim dari Semarang. Nah, waktu dari Semarang, Anda sudah punya supplier di Semarang, suppliernya yang ngirim, jadi bukan Anda, gitu loh. Berbeda dengan toko offline ya, dimana Anda kalau mau pergi, wah nggak bisa pergi, besok aja, ini hari ini ada janjian, ada customer mau beli TV, gitu kan. Nah, ini tokonya kelontong ya sahabat. Apalagi kalau Anda pengen buka toko elektronik, berapa modalnya? Pasti jauh lebih gede daripada ini. Tapi kalau Anda jualannya online, ya maksimal yang Anda gunakan sebagai modal maksimal sekitar 775.000. Total modal barang sekitar Rp0 doang. Ya, ini kita bisa lihat ya di sini, ya kan? Ini Anda, ini HP Anda, HP butut boleh, HP canggih boleh, gitu kan. Yang penting HP-nya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Terus Anda bangun toko, ya, daftar sebagai toko, boleh toko baju balita, boleh toko elektronik, boleh alat dapur, boleh fashion wanita. Ya, seperti video kategori yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang barang apa sih yang laku keras di marketplace. Ya, nah, Anda boleh buat tiga toko, boleh buat satu toko tapi jualannya tiga boleh. Terserah Anda. Nah, ini contoh ilustrasi yang nyata ya. Anda daftar toko terus kemudian di Shopee. Nah, kita lihat Shopee itu pengunjungnya sudah 97,86 juta. Ya. Kalau Anda jualan di Tokopedia, pengunjungnya sudah 85,47 juta. Ya. Jadi, ini sumbernya di bawah ini, ya. Silakan dicek, ya kan? Nah, ibaratnya Anda itu jualan tapi numpang terkenal, numpang beken, numpang populer lewat marketplace, ya toko online. Sama-sama jualan online, kalau Anda jualan di website sendiri, sementara website Anda tidak Anda aktifasi, website Anda tidak kasih SEO tiap hari, atau produk SEO yang harganya ratusan juta atau puluhan juta. Nah ini, Shopee sendiri sudah punya tim SEO. Shopee sendiri sudah punya engineer, Tokopedia sendiri sudah punya SEO, Tokopedia juga sudah punya tim engineer yang banyak sekali, ya, yang akan mengenerate pengunjung yang sudah tercatat. Ini ya, 85 juta dan 97 juta pengunjung per bulan. Mas, nanti gimana masalah kiriman barangnya? Masalah barang rusak, terus cari pembeli gimana? Urusan transfer gimana? Itu semua sudah dihandle oleh marketplace dan supplier. Tugas kita itu hanyalah action. Ya. Jadi, kenapa kok harus jualan online? Satu, karena trafficnya udah gede. Ya kan? Yang kedua, biaya kos sangat kecil, bahkan 0 rupiah. Yang ketiga, nggak perlu punya produk. Ya, yang keempat, Anda tetap bisa jualan. Anda tinggal maksudnya ya. Anda kalau mau pergi Anda silakan pergi aja. Nggak bisa tetap Anda bisa layani. Yang kelima, saat Anda rebahan atau tidur, itu Shopee jualan untuk Anda. Ya. Yang kelima, masih mau alasan apa lagi untuk menutupi rasa malas Anda. Ya. Ayo action. Bagi saudara-saudaraku yang sedang kesulitan ngelamar pekerjaan kesana kesini belum ada jawaban gitu kan, ya, biar kelihatannya nggak masuk akal, ayo action dulu, ya kan, biar nggak masuk akal, wah sulit kan, yang jelas itu memang sudah masuk rekening duitnya, nggak masuk akal tapi masuk rekening duitnya nggak masalah. Menurut saya, ambil HP Anda sekarang dan action sekarang, saatnya HP Anda menghasilkan uang yang real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. Ciao.